Woi, Wahyu! Tuhan, gimana Tuhan? Oh Tuhan, gimana? Tolong kami Tuhan. Dan sempat di saat saya ditagih hutang, semua yang aku miliki udah saya jual semua, Mas. Karena nominal yang ditipu tidak sedikit, 100 lebih, Mas. Semua yang aku miliki udah saya jual semua, Mas. Tidak tersisa. Saya sama anak saya pernah ini. Udah kita aja bareng-bareng. Jangan, Bu, jangan ngomong kayak gitu. Ibu sudah nggak sanggup lagi, Nak. Kamu kok senyum-senyum sendiri? Ini, Bu, temen aku ini lagi jelasin tentang investasi. Katanya untung itu bisa 2 kali lipat. Lumayan kan buat bantu-bantu ibu. Investasi. Kamu yakin, Nak? Itu bisa dipercaya? Tenang aja, Bu. Ini tuh beda dari yang lain. Udah banyak yang ikut juga. Tuh, lihat. Katanya udah ada yang dapat emas juga. Dengar ya, Nak ya. Ibu kasih tahu. Pokoknya jangan mudah percaya dengan sesuatu yang mudah dapat duit banyak. Saya tinggal dengan anak saya yang laki-laki. Dia sangat polos dan lugu, sehingga dia dimanfaatkan dengan janji mereka yang manis. Ayo, mana? Alah, tasnya mana-mana. Baik. Investasi bodoh. Di bulan November, anak saya istilahnya nggak ditipu, tapi kok ditipu. Dijanjiin yang muluk-muluk. Jadi gimana toh ceritanya sampai ini map-map ini ada di tas kamu, Dok? Hah? Kamu bisa jelasin ke Ibu? Aku dijanjiin keuntungan lebih. Kalau store lagi 10 juta. Tapi Wahyu nggak punya uang sebanyak itu. Jadi aku pinjam. Lalu? Setelah aku store, temanku ini nggak bisa dihubungin lagi. Saya dihadapkan dengan pergumulan, dengan masalah uang. Yang tadinya, maaf, bukan saya sombong. Saya nggak pernah punya hutang, Mas. Warung pun saya nggak pernah punya hutang. Saya hidup sederhana, tapi damai. Dan itu di luar sepengetahuan saya. Terus, tahu-tahu saya ditagih hutang. Bu, bayar hutang kalian. Ini udah lewat jatuh tempo. Dengan nominal yang tidak sedikit. Saya belum punya uang, Pak. Anak saya juga lagi keluar cari uangnya, Pak. Saya janji akan saya usahakan. Usaha apa? Kami nggak butuh janji ya. Kami butuh uang. Ibu jangan pura-pura sakit. Mana Wahyu? Jangan-jangan dia kabur. Enggak, Pak, beneran. Saya janji usahakan bayar. Siapkan uangnya. Besok kami akan datang lagi ke sini. Kalau besok nggak bayar, semua barang yang ada di sini akan kami sita. Cabut. Dan di situ aku nggak bisa marah sama anak saya. Saya marah sama Tuhan. Kenapa di saat saya mendekatkan diri sama Tuhan, saya mulai mencari Tuhan, saya dihadapkan dengan pergumulan. Woi, Wahyu! Tuhan, gimana Tuhan?
Gimana dong, Bu? Oh Tuhan, Tuhan di mana? Tolong kami Tuhan. Dan sempat di saat saya ditagih hutang, semua yang aku miliki udah saya jual, dan di situ belum bisa melunasi semuanya. Karena nominal yang ditipu tidak sedikit, 100 lebih, Mas. Dan saya tanggung jawab. Walaupun saya belum bisa melunasi jangka waktu yang ditentukan. Dan saya hampir putus asa, menyerah. Saya sama anak saya pernah gini. Udah kita aja bareng-bareng. Jangan, Bu. Jangan ngomong kayak gitu. Ibu sudah nggak sanggup lagi, Nak. Sudah tidak ada lagi yang menolong kita, Nak. Jangan, Ibu. Ayo. Ayo. Ayo, Nak. Aja bareng-bareng. Jangan, Bu. Waktu dulu emang saya pernah sering saya lihat itu solusi di TV. Dan saya buka-buka HP. Saya buka-buka itu kok ada solusi. Saya WA. Setelah saya WA, kok direspon sama ibunya itu. Saya cerita semuanya dan saya didoakan. Saya berdoa, saya nangis. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan nggak tolong saya? Saya bilang gitu. Terus saya harus gimana? Dan saya harus kemana Tuhan? Saya bilang gitu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bu. Ada damai Terima kasih. yang aku rasakan. Saya sudah tenang Bu. Terima kasih ya. Walaupun saya belum bisa melunasi hutang-hutang saya. Di situ saya terdengar suara, Mas. Suara di telinga saya. Baca Ayub sampai selesai. Paginya saya baca Ayub sampai selesai, Mas. 1 hari saya baca itu. Dari Ayub yang hartanya banyak. Punya anak, punya istri. Ayub aja saleh. Tuhan izinkan iblis mencipai dia. Saya berpikir gini, Mas. Kalau harta saya cuma segitu, kalau Ayub begitu banyaknya. Tapi apalah harta di dunia, saya bilang gitu, Mas. Surga pun tidak bisa dibeli dengan harta. Saya pernah bilang gini, Tuhan, musuh aja kok suruh ngasihi, saya bilang gitu. Tapi berat banget Tuhan. Tapi ini karena perintah-Mu, saya lepaskan semuanya. Saya mengasihi walaupun dia menyakiti saya. Di situ saya tidak pernah nagih, Mas, kapan uangku akan kau kembalikan, uang anakku akan kembali. Saya nggak pernah nagih. Biar Tuhan yang bekerja atas mereka. Saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Saya lepaskan pengampunan pada orang-orang yang sudah menipu anak saya, Tuhan. Saya percaya hanya Tuhan Yesus saja yang menolong saya. Dan semuanya saya serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Saya percaya dengan iman yang saya miliki dan semua pergumulan yang terjadi di dalam hidup saya. Ada rencana Tuhan yang begitu indah, Mas, buat keluarga saya. Saya ikhlas menjalani proses demi proses yang Tuhan berikan. Dan sampai saatnya nanti waktu Tuhan tepat untuk menolong saya. Saya tahu Tuhan mengasihi saya melalui pergumulan yang Tuhan izinkan, yang tadinya saya tidak pernah berdoa, yang tadinya saya tidak pernah baca firman, dan di titik terendah saya tidak ada yang menolong, cuman Tuhan yang menolong saya. Dan sampai saat ini
penyertaan Tuhan luar biasa. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Dan saya tetap berpengharapan pada Tuhan. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tidak akan tukar Tuhan dengan apapun. Baru bangun kamu, Nak? Iya. Besok kita ke gereja ya, bareng-bareng. Ya? Aku belum siap, Bu. Masalah aku belum beres. Nanti ya kalau udah. Dengar ya sayangnya. Nih, Bu kasih tahu. Ke gereja itu bukan berarti harus tunggu masalah kita selesai dulu. Ya? Tuhan itu sangat rindu sama kita. Sekalipun kita ada di titik yang sangat rendah pun. Ya, sebab kata firman Tuhan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin ya. Dan saya berterima kasih sama Tuhan. Saya ditegur melalui pergumulan saya. Berkali-kali Tuhan menolong saya. Dan Tuhan selalu menopang. Tidak pernah sampai tergelitak. Saya bersyukur. Cuman harta, uang yang Tuhan ambil. Tapi saya masih sehat. Sekeluarga saya masih bisa beraktivitas. Itu dong, rajin anak ibu ya. Iya dong, harus bantu-bantu ibu. Semoga hari ini rame ya, Bu. Amin. Ya sedikit-sedikit dulu ya, Nak ya. Yang penting jujur, ya. Pasti Tuhan tolong. Iya, siap, Bu. Aku juga pasti bantu ibu terus kok sampai hutangnya lunas. Ya. Ada Mas yang nawarin saya gini, berapa utang kamu? Tak bayar, tapi kamu ikut aku. Enggak, Tuhan saya lebih berharga daripada hutang saya. Tuhan sendiri telah menebus dosa saya, dosa umat bagi yang percaya, walaupun dia tidak melakukan dosa. Dan itu tetap akan saya pegang. Aku tetap bisa mengembalikan dengan iman yang aku miliki. Aku tetap bisa mengembalikan uang yang dipinjam anakku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhan berkuasa. Dan suatu saat nanti pasti aku bisa melunasi. Saya enggak kenggoh, Mas. Iman saya enggak akan pernah goyah. Walaupun saya sulit, tapi saya jalani bersama Tuhan. Semua tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, semua akan terjadi dalam hidup saya. Sampai saat ini, saya tetap sampai selamanya Tuhan Yesus Juru Selamat dan Tuhan saya. Sahabat, kisah ibu tadi menunjukkan bahwa seberat apapun hutang dan masalah yang harus kita lewati, selalu ada harapan ketika kita datang dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ketika manusia tidak mampu lagi menolong, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan pengharapan yang tidak pernah pudar. Seperti yang ibu tadi lakukan, jika hari ini kamu merasa sendirian menanggung hutangmu yang begitu berat, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Bagikan bebanmu kepada kami.